Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam dan selamat beribadah kembali pada saat malam hari ini. Saat ini kita tetap masuk dalam ibadah penantian Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita tinggikan namanya, sebab Dia Allah yang kudus. Kudus, kuduslah Tuhan. Kita angkat pujian. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan segala pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang patut kami tinggikan, kami puji untuk selama-lamanya. Saat ini kami datang membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Biarlah pada hari ini, pada malam hari ini, kami boleh layak datang menghampiri Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh katakan bahwa kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah yang patut ditinggikan untuk selama-lamanya. Kami akan memulai ibadah kami pada saat malam hari ini ya Tuhan. Berkenan Kau boleh hadir, menjaga hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi,
agar Tuhan sepanjang ibadah yang kami lakukan, Tuhan Yesus boleh hadir, menolong, memimpin, mengurapi, sehingga kami semuanya beroleh sukacita yang dari surga. Tuhan Yesus, berkenan Roh-Mu yang kudus boleh hadir kepada pribadi kami lepas pribadi, di dalam rumah kami masing-masing. Walaupun Tuhan kami berbeda jarak, tetapi Engkau yang mempersatukan kami dengan kasih yang dari surga, sehingga kami semuanya boleh bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, dikala kami akan datang kepadamu, kuasa kegelapan selalu ingin mengintip kepada kami. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau kuasa kegelapan iblis yang jahat yang masih tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, bahkan di dalam rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai Engkau kuasa kegelapan iblis, keluar, tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali lagi. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang boleh menaungi sepanjang ibadah yang kami lakukan. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang akan melayani pada saat malam hari ini, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus boleh hadir, sehingga bukan dengan keberadaan kami lagi, tetapi kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang boleh ada di atas kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesungguhnya kuasa kasih Tuhan Yesuslah yang memperbaharui kehidupan kita. Kuasa kasih Tuhan Yesuslah yang mengubahkan kehidupan kita. Biarlah saat ini kita boleh datang kepada Tuhan Yesus, bermohon kepadanya agar kuasa-Nya boleh memulihkan kehidupan kita. Roh Kudus-Nya boleh turun atas kehidupan kita. Kita angkat pujian, Ku datang Tuhan.
Yesuslah yang boleh hadir di dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan sudah memperbaharui di dalam kehidupan kita, baiklah kita tinggikan nama Tuhan Yesus, dan kita minta kepada Tuhan Yesus agar rohnya boleh tercurah atas kehidupan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memulihkan kehidupan kita. Kita angkat pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Kudus itu boleh tetap ada dan tinggal di dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan, yang memulihkan kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita buka mata telinga rohani kita, agar pada saat malam hari ini kita boleh menerima firman. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis.
Sesungguhnya hanya Roh-Mu yang kudus yang kami mohonkan hadir di dalam kehidupan kami, agar pada saat hari ini ya Tuhan, kami boleh melihat, kami boleh merasakan kuasa-Mu boleh hadir di dalam kehidupan kami. Terimalah ya Bapa akan setiap pujian kami, pengagungan kami ya Tuhan, sungguh sangat jauh dari sempurna, penuh dengan kekurangan, tetapi biarlah semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu, semuanya itu boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka mata telinga rohani kami buka hati kami ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu Tuhan agar firman-Mu boleh ada di dalam kehidupan kami. Jamahlah kami semuanya ya Tuhan. Jangan biarkan ada satu pun kuasa kegelapan yang mencuri dan ingin mengambil setiap firman-Mu. Tetapi biarlah ya Tuhan, pada saat malam hari ini, firman-Mu boleh ada tinggal tetap di dalam kehidupan kami, sehingga semuanya itu membawa kebangkitan dalam kehidupan kami, membawa pemulihan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Daniel yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa Roh-Mu yang kudus boleh hadir di dalam kehidupannya, sehingga urapan yang kuasa dari Tuhan Yesus boleh ada dalam kehidupannya. Apa yang dia beritakan, biarlah semuanya itu berasal daripada-Mu, dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan saya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam ibadah doa 10 hari di tahun ini. Saya percaya semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai, kita akan baca dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Saya ulangi, Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 14, bertemakan Rasul-Rasul menanti-nanti. Demikianlah firman Tuhan, maka kembalilah Rasul-Rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Jadi peristiwa ini terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah mereka murid-murid itu mengantar Tuhan Yesus, mereka kembali ke Yerusalem sesuai dengan amanat dari Tuhan Yesus. Mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama, menantikan janji yang dari Tuhan. Di dalam bertekun ini ada ketaatan dan
kesetiaan. Taat akan setiap perintah Tuhan Yesus dan setia melakukannya. Mengapa saya katakan mereka setia melakukannya? Karena dalam perintah itu Tuhan Yesus tidak menyebutkan berapa lama. Mari coba kita lihat dalam Lukas yang ke-24. Lukas 24 ayatnya ke-49. Sekali lagi, Lukas yang ke-24 ayatnya yang ke-49. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi entah berapa lama, sesuai dengan waktunya Tuhan. Bahkan apa yang mereka nantikan pun mereka tidak tahu berbentuk seperti apa. Yang mereka tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan dia akan mengirim seorang penolong. Penolong yang Tuhan Yesus kirim, mereka juga belum tahu apakah bentuknya seorang atau bagaimana. Dengan jangka waktu yang juga mereka tidak tahu. Tapi satu hal yang mereka tahu adalah mereka taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mereka menetap di Yerusalem. Mereka berkumpul, bertekun bersama di dalam permohonan dan doa bersama-sama untuk memohonkan penggenapan janji dari Tuhan Yesus. Persis seperti yang kita lakukan pada sekarang ini dalam ibadah penantian janji Tuhan. Walaupun sesungguhnya Roh Kudus itu sudah tercurah pada waktu Pentakosta mula-mula. Tapi kita yang pada saat ini memperingatinya, kita memohonkannya agar Roh Kudus itu boleh melawat segenap kehidupan kita. Agar Roh Kudus itu boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya bukan hanya 10 hari ini, saudara. Sesungguhnya harusnya setiap hari kita memohonkan lawatan dan pimpinan dari Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus ini. Kita sangat memerlukan Roh Kudus ini. Seperti rasul-rasul, tekun. Walaupun mereka tidak tahu sampai kapan mereka harus bertekun, tetapi upah dari ketekunan mereka adalah penggenapan janji Allah. Sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan, maka mereka boleh menerima janji itu, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kita akan lihat dalam Yohanes yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Saya ulang sekali lagi, Yohanes yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Kalau kita membaca ayat ini dari Yohanes 14 ini, saudara, kita melihat betapa pentingnya sebenarnya peranan Roh Kudus itu.
betapa perlunya kita, betapa sangat kita membutuhkan Roh Kudus itu. Sebab Ia akan mengajar kepada kita. Mengajar segala sesuatu itu adalah Dia akan mengajar kepada kita apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu firman-Nya. Ia akan mengingatkan kepada kita akan semua apa yang telah Tuhan Yesus katakan atau ajarkan. Dengan kata lain, Dia akan mengingatkan kepada kita tentang firman Tuhan. Jadi kita benar-benar butuh Roh Kudus ini, saudara. Kita benar-benar memerlukan Roh Kudus ini. Karena hanya Roh Kudus inilah yang bisa membimbing kita, memimpin kita ke dalam kehidupan yang sesuai dengan jalur firman Tuhan. Sekarang kita lihat dalam kisah para rasul yang pertama. Kisah para rasul yang pertama ayatnya yang ke-8. Kisah para rasul yang pertama ayatnya yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah bukti orang yang sudah menerima lawatan Roh Kudus. Ada perubahan di dalam kehidupannya. Yaitu, saudara, orang yang menerima lawatan Roh Kudus atau yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka di dalam hidupannya ada kuasa. Kuasa untuk bersaksi. Keberanian untuk bersaksi. Jadi dalam hidupnya itu selalu menceritakan tentang kasih Allah, tentang kehendak Allah di dalam kehidupan manusia. Ada suatu perubahan di dalam dirinya, saudara. Kalau kita lihat pada Pentakosta mula-mula, kita semua mengetahui bagaimana Petrus berbicara tentang firman Tuhan. Dia menjelaskan semua firman Tuhan. Dia menjelaskan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem bahwa Yesus yang mereka tolak itulah Mesias yang dinanti-nantikan. Dia bisa menjelaskan dengan lancar dan dengan fasih isi dari kitab suci. Kalau kita melihat latar belakang dari Petrus adalah seorang yang sederhana. Pekerjaannya adalah sebagai nelayan atau penjala ikan. Seorang yang sederhana dengan pemikiran yang sederhana. Mungkin dia mengenal firman Tuhan ini dari mendengar. Entah mendengar dalam setiap rumah ibadah, entah dia mendengar dari kedua orang tuanya. Karena Musa pernah berpesan kepada bangsa Israel, ajarkanlah ketetapan dan hukum Tuhan ini secara turun-menurun. Mungkin dia hanya mendengar sekilas. Dia belum mengerti. Tapi pada saat Pentakosta, dengan lancar dia menjelaskan isi dari kitab suci.
Dari manakah pengetahuan Petrus pada saat itu? Cuma satu sumbernya. Semua berasal dari Roh Kudus. Karena pada Pentakosta mula-mula Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan karya pertama Roh Kudus itu adalah 2.000 orang bertobat. Sungguh luar biasa Roh Kudus kalau sudah berkarya. Kalau sudah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Asalkan kita mau dipakai. Kita mau untuk menjadi saksinya. Oleh sebab itu, mintalah Roh Kudus. Mintalah Dia sebagai pemimpin di dalam segenap kehidupan kita. Kita akan buka dalam ayat 2 Korintus yang ketiga, ayat 2 dan 3. 2 Korintus yang ketiga, ayat 2 dan 3, demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Sungguh besar karya Roh Kudus di dalam kehidupan umat yang percaya. Bukan lagi kehidupannya, tapi diubahkan menjadi suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang menjadi saksi di dalam segala aspek kehidupannya. Dia menjadi surat Kristus. Kehidupan kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca semua orang. Artinya, melalui penghidupan kita, orang boleh melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang boleh memuji Tuhan kalau dia melihat kepada kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka lebar dan dapat dibaca, dapat dilihat oleh semua orang. Itulah kehidupan yang menjadi saksi. Kehidupan yang diubahkan. Mungkin kita tidak sehebat Petrus. Mungkin kita tidak bisa berkata-kata, tapi melalui sikap dan perbuatan, melalui tingkah laku dan kehidupan kita, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah surat cintanya Kristus untuk umat manusia yang berisi kasih Kristus kepada manusia, agar semua orang boleh melihat kasih itu, agar semua orang boleh menerima kasih itu. Melalui kehidupan kita, banyak orang yang terberkati. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Kita angkat pujian, curahkan Tuhanku.
Bapa di sorga, itulah permohonan hati kami di hadapan-Mu. Curahkanlah ya Tuhan, hujan roh-Mu, roh kudus-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Biarlah Bapa apa yang kami lakukan dalam doa 10 hari ini ya Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, agar kami dapat melakukan ibadah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar ya Tuhan Yesus. Bahwa kami memang benar sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu peribadatan-peribadatan yang akan kami lakukan selanjutnya ya Tuhan, sampai hari penggenapan, yaitu di hari Pentakosta ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, umat-Mu tetap dalam ketekunan dan kesetiaan menanti janji-Mu ya Bapa, seperti yang telah diteladankan oleh para murid-Mu ya Tuhan Yesus, sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi, yaitu kuasa dari Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan selanjutnya perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam segenap penghidupan kami. Ada pemeliharaan-Mu ya Tuhan di dalam segenap penghidupan kami. Agar ya Tuhan Yesus, terlebih lagi di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, biarlah pemeliharaan-Mu semakin nyata bagi sidang jemaat-Mu tempat ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Lihatlah keberadaan bangsa dan negara kami. Bapa, berkenan Engkau berbelas kasihan bagi bangsa dan negara kami. Ampunilah segenap dosa dan kesalahan bangsa ini kepadamu. Biarlah bangsa ini ya Tuhan boleh melihat terang keselamatan yang daripadamu ya Tuhan terjadi. Lawatan yang daripadamu ya Tuhan terjadi bagi segenap bangsa kami. Lindungilah bangsa negara kami ini ya Bapa dari segala macam bencana yang mengintip, baik bencana-bencana alam, bencana ekonomi, bencana kesehatan, terlebih lagi bencana moral ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah ya Bapa karuniakanlah keamanan, kedamaian bagi bangsa negeri kami. Kami membawakan para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu, dari Bapak Presiden sampai dengan segenap jajarannya. Berkenan Engkau hadir di tengah-tengah pemerintahan kami ya Tuhan, sehingga ada rasa takut akan Engkau di dalam diri setiap pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjalankan amanat dengan jujur dan adil ya Tuhan Yesus, sehingga setiap keputusan kebijakan yang mereka ambil boleh membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik ya Bapa. Bapa Surgawi, berkenanlah Engkau ya Bapa memberikan kesempatan bagi para pemimpin kami untuk mengenal nama-Mu, untuk mengenal keselamatan yang daripadamu, agar itu boleh terjadi bagi sisi keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga bawakan untuk umat-Mu, umat Israel ya Bapa, umat pilihan-Mu. Biarlah ya Bapa umat ini ya Bapa ada dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan, sehingga menjelang kedatangan-Mu kali kedua, yaitu ada bertambah orang-orang yang percaya kepadamu ya Bapa dari umat-Mu. Mohon lindungilah umat-Mu bangsa Israel dari negara-negara sekeliling mereka yang berusaha untuk menghancurkannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Bapa Surgawi. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa permohonan kami di hadapan-Mu. Berkenan Kau mendengar, mengabulkannya, turut dengan kehendak-Mu. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bermohon. Dan di dalam nama itu juga kami menyapa-Mu dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.